Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita semua dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala nikmat dan karunia-Nya Allah senantiasa membersamakan kepada kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dari waktu ke waktu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada uswah hasanah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mustahik zakat, atau kita kenal dengan para penerima zakat. Dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zakat itu dibagikan, muncullah orang-orang munafik yang mereka mencela, membodohkan apa yang sudah dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tentang pembagian zakat. Maka datang di antara orang-orang munafik itu untuk meminta zakat dari Rasulullah. Padahal sebenarnya pembagian zakat itu seutuhnya ditentukan oleh Allah dan Allah sendiri yang mengurus, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sahabat sekalian, innamas shadaqah, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, juga untuk orang-orang yang mengurus akan kepentingan zakat tersebut, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk dekat kepada agama Islam, wa fir riqab, dan untuk membebaskan hamba sahaya, wal gharimina, dan orang-orang yang terbelit hutang, wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil, dan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, begitupun Ibnu Sabil, orang-orang yang berada dalam perjalanan. Faridatan minallah, yang demikian itu ketentuan dari siapa-siapa yang berhak menerima zakat adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan sungguh Allah Maha mengetahui dan lagi Maha adil dalam setiap apa yang sudah diputuskan di dalam ayat Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu didahulukan. Zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin, di mana mereka lebih membutuhkan, lebih urgent untuk kemudian menerima zakat dari para donatur, dari para muzaki yang sudah berhak mengeluarkan zakat. Adapun penerjemahan kita sebagai kaum muslimin dari 8 asnaf yang diawali dari orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana Imam Syafi'i menyebutkan dana zakat itu untuk 8 asnaf, dan kesemuanya
harus mendapatkan bagian dari itu. Adapun Imam Malik dan para ahli ilmu menyebutkan zakat tidak untuk semuanya, tapi bisa untuk sebagian atau salah satu di antara 8 mustahik atau 8 penerima zakat. Jamaah sekalian, untuk orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang memang mereka tidak mampu berdaya, tidak mampu berupaya, dan mereka mengalami keterbatasan secara ekonomi. Maka ini menjadi titik awal disampaikannya zakat untuk orang-orang fakir, kemudian disusul oleh golongan orang-orang miskin yang mereka mampu berdaya, mereka mampu berusaha, tapi dengan usahanya tersebut masih belum mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Setelah orang miskin, dilanjutkan wal amilina alaiha, dan orang-orang yang memang mereka bekerja fokus mengurusi zakat-zakat itu untuk menagih para donatur, menarik para muzaki yang mereka sudah wajib zakat. Begitupun juga tugas mereka menyampaikan, menyalurkan dana zakat itu kepada para mustahik. Wal mu'allafati qulubuhum, dan di antara orang-orang yang mereka dilunakkan di dalam agama ini adalah ketika kita menjumpai orang-orang muslim yang mereka berada di tempat-tempat minoritas, mereka cenderung jauh dari agama Islam, maka mereka berhak menerima zakat dalam rangka kita menjaga keimanan mereka. Begitupun ketika ada orang-orang non-muslim yang mereka sudah lunak hatinya kepada orang-orang Islam, hampir-hampir mereka masuk Islam, maka mereka pun juga berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab, dan orang-orang yang mereka membebaskan budak, atau dari dana zakat itu digunakan untuk membebaskan budak. Itu juga bagian dari salah satu dari 8 asnaf. Wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang. Di sini para ulama terkini menyampaikan bahwasannya yang dimaksud dengan orang-orang yang terlilit hutang bukan orang-orang yang serta-merta punya hutang. Katakanlah ketika ada seorang pembisnis yang hutangnya miliaran, semua untuk aset, mobil, perusahaan, dan sebagainya. Tentu ketika berbicara tentang dana zakat bukan untuk mereka, tapi adalah untuk orang-orang yang mereka terlilit hutang karena hak-hak kehidupan pokok mereka. Kita ambil contoh di zaman sekarang, ketika ada seseorang yang mensekolahkan anaknya, kemudian terbelit hutang karena tak mampu membayar biaya sekolah. Atau ketika seseorang punya anak-anaknya masuk rumah sakit, tidak mampu membiayai biaya rumah sakit, maka dia berhutang. Hal-hal pokok yang seperti ini yang kemudian menjadi titik tekan hak-hak orang berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Adapun setelah gharim, wa fi sabilillah, orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah tanpa dibayar, tanpa digaji, atau kurang dari apa yang diberikan haknya, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat dari kaum muslimin. Jamaah sahabat sekalian, yang terakhir adalah wabni sabil, anak jalan atau ibnu sabil atau musafir. Bahkan ketika membaca penjelasan para ulama, ibnu sabil, musafir, yang ketika dia berada di kota tempat tinggalnya adalah orang yang mampu, tapi ketika dia musafir sampai di tempat kita, dia kekurangan bekal, dia juga berhak menerima zakat dari kaum muslimin, meskipun dia berasal dari keluarga yang mampu. Sebagaimana
Dijelaskan di sini wabni sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal perjalanan. Faridatan minallah. Sekali lagi, demikianlah Allah telah menetapkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Adapun kita sebagai kaum muslimin, seyukyanya sami'na wa atokna. Jangan menjadi orang-orang munafikun yang bertanya tentang keadilan Rasulullah, kemudian datang kepada Rasulullah meminta zakat. Mereka menganggap Rasulullah tidak adil, padahal sesungguhnya pembagian dari 8 asnaf ini adalah Allah langsung. Faridatan minallah. Demikianlah ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan sekali lagi, Allah yang maha mengetahui kebutuhan dari 8 asnaf ini, dan bahkan Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana sudah menetapkan ketetapan ini dengan seluruh manfaat yang terbaik untuk 8 asnaf. Sahabat sekalian, demikian sekilas tentang mustahik zakat, 8 asnaf yang menjadi acuan di dalam Al-Quran mendistribusikan zakat dari para kaum muslimin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.